Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kami akan membahas tentang misteri Wali Songo di Tanah Nusantara. Perkembangan Islam di tanah air, khususnya di Pulau Jawa, tidak bisa dilepaskan dengan peran Wali Songo. Para wali ini menyebarkan syiar agama Islam pada abad ke-14 yang dimulai dari pesisir utara Jawa seperti Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, dan Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Songo dalam bahasa Jawa berarti 9, jadi Wali Songo berarti 9 wali. Namun ada pula yang menganggap kata Songo berasal dari bahasa Arab, yakni stana, yang berarti kemuliaan. Pendapat lain menyebutkan Wali Songo sebenarnya merupakan sebuah majelis dakwah yang dibentuk oleh Sunan Gresik pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi. Ada beberapa hal yang belum banyak diketahui masyarakat perihal Wali Songo, mulai dari asal para wali atau sunan, metode syiar maupun tradisi yang dibawanya. Namun tahukah Anda bahwa Wali Songo ini ternyata tidaklah berjumlah 9 orang sebagaimana yang kita ketahui selama ini. Wali Songo sebenarnya merupakan sebuah majelis perkumpulan para ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawi, analognya semacam Majelis Ulama Indonesia atau MUI saat ini. Istilah Wali Songo sendiri merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda etimologi atau asal-usul bahasanya, yakni kata wali yang berasal dari bahasa Arab walai, yang bentuk jamaknya adalah aulia, yang bermakna walijia, yang bermakna orang kepercayaan, khusus dan dekat. Dan kata sanga atau songo yang berasal dari bahasa Pali atau Prakrit, sangha, yang bermakna perkumpulan suci. Sehingga secara etimologi, kata Wali Songo berasal dari gabungan kata walai dan sangha, bermakna perkumpulan orang-orang yang suci. Pemaknaan inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu dari sebuah terminologi Wali Songo. Lantas, apakah Wali Songo itu terdiri dari 9 orang? Tentu hal ini juga keliru. Karena ketika kita merujuk kepada berbagai referensi naskah-naskah kuno tentang Wali Songo, maka kita akan dibuat bingung olehnya. Misalnya, dalam naskah Serat Suluk Wali Sana yang berbentuk tembang Asmerandana yang ditulis oleh Sunan Giri II, disebutkan bahwa Wali Sana atau sebutan untuk Wali Songo itu berjumlah 8 orang, yakni diantaranya Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Magnum di Bonang, Sunan Alim di Maja Agung, Sunan Mahmud di Derajat, dan Sunan Kali. Sedangkan dalam naskah Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Wali Songo berjumlah 9 orang, yakni diantaranya Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Udung, Sunan Muria, dan Syekh Maulana Maghribi. Sementara dalam naskah Babat Cirebon disebutkan bahwa Wali Songo juga berjumlah 9 orang, namun berbeda dengan 9 orang Wali Songo yang disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, yakni diantaranya Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Syekh Maja Agung, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Bentong, Syekh Lemak Aba, dan Sunan Gunung Jati Purba. Nah, perbedaan nama-nama anggota Wali Songo inilah yang kemudian menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasikan siapakah sebenarnya para ulama yang termasuk dalam perkumpulan orang suci yang bernama Wali Songo ini, sebagaimana makna aslinya yang berasal dari kata Wali Sangha. Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo menyebutkan bahwa konsep Wali Songo sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian, yang oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya yang berjudul
Futuhat Al-Makkiyah dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, wali kutub, yakni pemimpin para wali di alam semesta. Yang kedua, wali aima, yakni pembantu wali kutub dan sekaligus menggantikannya jika wafat. Yang ketiga, wali autad, yakni wali penjaga 4 arah penjuru mata angin. Yang keempat, wali abdal, yakni wali penjaga 7 musim. Yang kelima, wali nukaba, yakni wali penjaga hukum syariat. Yang keenam, wali nujabah, yakni wali yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap zaman. Yang ketujuh, wali hawariyun, yakni wali pembela kebenaran agama. Yang kedelapan, wali rajabiyun, yakni wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Dan wali katam, yakni wali yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Nah, dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh Wali Songo dengan prinsip dakwah al-muhafazah alal qadim salih wal akhdu bil jadidil aslah, yaitu unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, kemudian diserap ke dalam dakwah Islam. Dan prinsip dakwah mau'izatul hasanah wal mujadalah bilati biya asan, yaitu menyampaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik. Inilah kemudian konsep 9 wali tingkat kewalian yang sufistik dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi diadopsi dan diadaptasi untuk menggantikan konsep Dewata Nawasangha yang memang telah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Sampai di sini akhirnya kita menjadi paham bahwa ternyata konsep Wali Songo sebenarnya merupakan adaptasi dari konsep Dewata Nawasangha atau perkumpulan 9 dewa yang bersifat Hinduistik menjadi konsep Wali Nawasangha atau perkumpulan 9 wali yang bersifat sufistik. Dalam catatan sejarah, keberadaan tokoh-tokoh Wali Sangha ini selain diposisikan sebagai waliullah, yakni orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, pada kenyataannya ternyata mereka juga diposisikan sebagai waliul amri, yakni orang-orang yang menjaga kekuasaan atas hukum umat Islam dan sekaligus sebagai pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan utusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun dalam bidang keagamaan. Dari sinilah kemudian tokoh-tokoh Wali Sangha ini dijuluki dengan gelar susuhunan yang diambil dari kata suhun, kasuhun, sinuhun yang dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno berarti menjunjung atau menghormati, yang lazimnya dipakai sebagai gelar untuk menyebut seorang guru suci yang mempunyai kewenangan melakukan upacara penyucian yang disebut diksa dalam agama Hindu, sepadan dengan kata baiat dalam agama Islam. Dalam perjalanan waktu, gelar susuhunan ini kemudian mengalami transliterasi bahasa menjadi sunan.